Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk selalu semangat membuat konten yang bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Santuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membuat video presentasi tentang proposal program kreativitas mahasiswa kewirausahaan atau disebut juga dengan PKMK tahun 2021. Judul program Butik Bungkus Plastik Ekonomis untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Muhammad Rizky, nomor BP 18 10 11 526 10 599. Dari kelas SI 3, mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak John Ferry, Eskom, MM, Mkom. Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, tahun 2021. Di sini moto saya, belajarlah menikmati pedihnya kesabaran, sampai Anda merasakan manisnya sukses. Moto ini dari Mario Teguh. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi bab 1 pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Belakangan ini telah banyak varian produk minuman dan makanan dalam kemasan saset yang setiap hari kita konsumsi sebagai kebutuhan pangan kita. Kita menggunakan produk yang berkemasan saset karena dianggap lebih praktis dan lebih simpel dibandingkan dengan membuat makanan atau minuman secara manual. Namun, seiring dengan berkembangnya produk varian makanan dan minuman saset, berkembang pula limbah sampah dari bungkus makanan dan minuman saset tersebut di kehidupan sekitar kita. Sehingga kita meningkatkan upaya membersihkan limbah tersebut baik dibuang, dibakar, dan sebagainya. Maka dari itu saya akan memulai sebuah usaha di mana usaha ini cukup menjanjikan, yaitu meminimalisir pengguna plastik, salah satunya dengan memanfaatkan bungkus saset minuman seperti kopi menjadi tas belanja atau barang lainnya, di mana saat ini pemerintah sedang berusaha minimalisir pengguna bahan plastik. Manfaat dari kegiatan usaha ini memperdayakan perekonomian dalam sekali jual barang seperti tas mempunyai harga jual yang cukup tinggi. Namun dalam hal ini kami ingin berinovasi dalam menghasil akhirnya mungkin berupa dompet, tempat alat tulis, dan lain-lain. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam program ini adalah 1. Bagaimana cara memanfaatkan bekas bungkus minuman yang sudah tidak terpakai. 2. Bagaimana cara minimalisir pengguna kantong plastik yang berlebih. Selanjutnya 1.3 Tujuan program. Agar memperdaya masyarakat daerah setempat dan mensejahterakan secara ekonomi dengan pengembangan usaha yang lebih kreatif dan inovatif.
1.4 yaitu luaran yang diharapkan. Luaran yang diharapkan dari usaha ini berupa produk seperti tas, dompet, atau tempat alat tulis yang berbahan baku limbah plastik seperti bungkus saset minuman, juga bungkus makanan yang masih layak dan bernilai ekonomi tinggi. Selain itu, usaha ini juga akan menghasilkan sebuah artikel tentang kewirausahaan. Selanjutnya, 1.5 manfaat program. Dengan menghasilkan produk berupa tas dan tempat alat tulis yang berbahan dasar plastik, bekas bungkus saset diharapkan memiliki beberapa manfaat yang bisa kita ambil, seperti mengurangi limbah sampah dari pembuangan bungkus saset bekas minuman, makanan, maupun produk yang lain. Tas yang terbuat dari bungkus saset tersebut juga dapat mengurangi penggunaan kantong plastik yang digunakan untuk membawa hasil belanjaan atau barang yang banyak. Selain itu, dengan membuka usaha ini, pembuat tas atau tempat alat tulis dari bungkus saset, kita dapat menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat, terutama masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga hal tersebut dapat menekan jumlah angka pengangguran di dalam masyarakat. Misalnya, masyarakat bisa dipekerjakan sebagai juru jahit produk tersebut. Dan jika usaha mulai berkembang, akan membutuhkan tenaga jahit yang lebih banyak sehingga peluang kerja pun juga meningkat. Selanjutnya, bab 2, gambaran umum usaha. Di berbagai tempat, terutama di desa, banyak terdapat warung-warung kelontong yang menjual produk makanan dan minuman yang memiliki kemasan saset atau plastik. Namun, pengelola sampah saset dari warung-warung tersebut terkadang belum optimal, sehingga masih banyak sampah yang berserakan di sekitar jalan. Maka dari itu, untuk mengoptimalkan pembersihan sampah, selain dibuang atau dibakar, saya berinisiatif untuk memanfaatkan sampah-sampah saset tersebut secara optimal, sehingga juga bisa meningkatkan upaya agar lingkungan lebih bersih dari sampah-sampah. Untuk mengawali kegiatan produksi peralatan dari bungkus saset makanan dan minuman, saya memperhatikan aspek dari sumber daya sebagai pendukung bahan baku produksi. Pertama, saya akan mengamati warung-warung di sekitar rumah produksi seperti warung kelontong, warung kopi, warung angkringan, dan lain-lain yang menjual produk makanan dan minuman saset, yang hanya akan mendatangi warung-warung yang memiliki kelebihan sampah saset. Selain itu, bisa juga dengan saya melakukan komunikasi dengan pemilik warung terlebih dahulu, atau disebut juga booking, dengan mengatakan bahwa dalam periode waktu tertentu saya akan datang ke tempat tersebut dan akan mengambil jatah sampah saset yang ada. Kedua, sampah hasil survei akan dibawa ke rumah produksi dan membuat stok sampah untuk dibuat produksi. Bentuk sampah produksi di sini saya usahakan berbentuk persegi maupun persegi panjang supaya mudah saat merangkai tiap bungkusnya.
Produk dari rumah produksi yang saya usung di sini adalah tas gendong dan tas pinggul yang biasanya digunakan masyarakat untuk berbelanja ke pasar atau pusat perbelanjaan lainnya. Desain produk pun sudah saya pikirkan. Saya berupaya untuk membuat produk yang menarik dan mengandung unsur gender yang seimbang. Tidak hanya desain yang menggambarkan produk untuk perempuan saja, melainkan kami juga akan menambah desain produk khusus untuk laki-laki, seperti tema kasual dan retro. 2.1 Analisa produk. Produk ini adalah tas jinjing yang berasal dari bahan plastik bekas minuman instan. 2.2 Analisa pemasaran. 1. Strength atau kekuatan. Untuk pemasaran, saya akan lebih memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan Facebook atau platform-platform sosial media lainnya. 2. Melalui sosial media, saya memasarkan produk ini melalui Facebook dan Instagram. Selain mudah dan praktis, penggunaan media sosial sebagai lapak iklan lebih menjanjikan karena telah banyak masyarakat Indonesia yang memiliki akun media sosial sehingga peluang konsumen untuk melihat produk akan jauh lebih besar. 3. Tetapi untuk mengatasi itu, saya akan lebih berusaha dengan berbagai inovasi seperti penambahan resleting agar dalam membuka tas ini menjadi lebih gampang. Selain itu, untuk menarik perhatian, saya juga memberi sedikit inovasi dengan menambahkan warna pada produk. Selanjutnya, dan yang paling penting adalah saya akan mengaitkan produk saya dengan kampanye cinta lingkungan dengan cara membeli produk pengolahan limbah plastik ini agar limbah plastik semakin berkurang dan lingkungan semakin membaik dan manusia semakin sehat. 2. Weakness atau kelemahan. Dalam merancangkan pemasaran produk saya ini pasti akan banyak pesaing bertebaran. Produk tersebut saya perjualkan melalui lapak atau toko, maka daya saing akan lebih besar dan akan sulit pada tahap permulaan. Dan saya sangat paham bahwa banyak sekali kekurangan, mulai dari produk yang tidak terlalu menarik, tingkat pembuatan yang harus teliti dan tekun, hingga target pasar yang tidak terlalu pasti. Selanjutnya 2.3 Perhitungan ekonomi. Untuk perhitungan perencanaan keuangannya adalah sebagai berikut. 1. Biaya tetap dalam per 1 bulan. Contoh, nama barang, kontribusi total. Nama barang, gaji pegawai, kontribusi 3 orang kali 100.000 kali 4 kali jualan. Totalnya 1 juta. Sewa tempat 4 kali jualan kali 500.000. Total 2 juta. Total seluruhannya adalah 3 juta.
2. Biaya variabel dalam per 1 bulan. Contohnya nama barang, bungkus saset, kontribusinya 5.000 per kilo kali 2 kilo kali 4 kali jualan, totalnya 40.000. Resleting 2.000 kali 15 buah kali 4 kali jual, totalnya 120.000. Benang jahit 10.000 kali 4 kali jual, totalnya 40.000. Pistol lem 20.000, totalnya 20.000. Lem 1.000 kali 20 buah, totalnya 20.000. Transportasi 4 kali jualan kali 2 orang kali 20.000, totalnya 160.000. Total keseluruhannya adalah 400.000. Omset sama dengan uang penjualan dalam 1 bulan. Selanjutnya, produk, jumlah terjual, harga per bulan, total. Contohnya tas jinjing, jumlah terjual 100, harga per buah 25.000, totalnya 2.500.000. Tempat alat tulis, jumlah terjual 100, harga per buah 10.000, totalnya 1 juta. Total seluruhannya 3.500.000. Perhitungan omset. Tas jinjing, harga per biji kali jumlah jual kali 3 bulan. Contohnya 25.000 kali 10 kali 3 bulan. Hasilnya 750.000. Yang kedua, tempat alat tulis, harga kali per biji kali jumlah jual kali 3 bulan. Contohnya 10.000 kali 10 kali 3 bulan. Hasilnya 300.000. Total keseluruhannya 1.050.000. Selanjutnya, penghasilan kotor dan penghasilan bersih. Yang pertama, penghasilan kotor terlebih dahulu. Rumusnya total omset kurang biaya tetap, yaitu 3.050.000 dikurang 3 juta sama dengan 500.000. B. Penghasilan bersih. Rumusnya total omset dikurang biaya tetap tambah biaya variabel. Contohnya di sini 3.500.000 dikurang 3 juta ditambah 400.000 dan dapat hasilnya 3.500.000 dikurang 3.400.000. Hasil dari keseluruhannya 100.000. Penghasilan bersihnya yang didapat per bulan. Selanjutnya bab 3, metode pelaksanaan. 3.1 Alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan dalam produk tas jinjing dan tempat alat tulis. Yang pertama alat, yaitu pistol tembak. Yang kedua bahan, resleting, lem tembak, dan benang jahit. Selanjutnya 3.2 proses pembuatan. Proses produksi meliputi yang pertama mempersiapkan alat dan bahan untuk membuat sampel. 2.
mendesain logo brand yang akan ditempelkan pada produk tas jinjing dan tempat pensil. 3. Mempersiapkan alat dan bahan untuk produksi. Yang 4. Membuat dan mengemas bahan produksi. Yang kelima, finishing dan pengecekan produk. Yang terakhir, packaging produk. Selanjutnya 3.3 proses pemasaran. A. Produk, yaitu terbagi dalam 4. Yang pertama, segmentasi. Segmentasi adalah sasaran usaha ini masyarakat yang ada di kota Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang. Yang kedua, targeting. Target market usaha adalah usia 25 tahun sampai 50 tahun. Yang ketiga, positioning, yaitu usaha menempatkan diri sebagai yang pioner peminimalisan pengguna plastik di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Yang keempat, strategi pemasaran. 1. Penyebaran informasi secara langsung. Penyebaran ini dilakukan kepada kelompok atau individu, yaitu dari mulut ke mulut. Penyampaian langsung kepada kelompok dapat dilaksanakan dengan mengikuti berbagai pameran kewirausahaan ataupun seminar kewirausahaan. Sedangkan penyampaian langsung kepada individu dapat dilakukan secara langsung kepada individu yang bersangkutan. 2. Penyebaran informasi secara tidak langsung. Penyebaran informasi secara tidak langsung dapat melalui media sosial yang biasa disebut dengan strategi internet marketing seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan platform lainnya. 3. Membuat pengemasan yang menarik. Untuk menarik konsumen, maka dalam pengemasan, James dibuat semenarik mungkin dengan kemasan yang bedakan dapat menarik minat konsumen. Selanjutnya, harga. Harga masing-masing produk kami adalah tas jinjing dari harga 25.000, sedangkan tempat alat tulis dari 10.000. Yang selanjutnya, lokasi. Usaha ini direncanakan akan berlokasi di daerah Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Yang selanjutnya, promosi. Untuk kegiatan promosi dan pemasaran kami lakukan, yaitu yang pertama membuat logo brand, yang kedua membuat brosur, yang ketiga membuat pamflet, yang keempat membuat website, yang kelima sosialisasi kepada warga sekitar. Selanjutnya, bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. 4.1 Anggaran biaya. Ringkasan anggaran biaya disusun sesuai dengan format. Tabel 1.1 yaitu format ringkasan anggaran biaya PKMK. Contohnya seperti tabel yang ada di slide ini. Contohnya peralatan penunjang biayanya 1 juta. Yang kedua, bahan habis pakai biayanya 6 juta. Perjalanan ke lokasi kemana-mana biayanya 2 juta. Laporan, materai, dokumentasi, komunikasi
publikasi biayanya totalnya adalah 1 juta. Total anggaran biaya semuanya adalah 10 juta. Selanjutnya jadwal kegiatan. Di sini kami rencana kegiatannya. Yang pertama, pengumpulan bahan. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan keempat. Yang kedua, uji kelayakan bahan. Yang ketiga, proses pembuatan. Yang keempat, pengemasan dan pemasaran. Yang kelima, pembuatan laporan. Yang keenam, pemaparan hasil produk. Baiklah, itulah video presentasi saya. Mohon maaf jika ada kata-kata atau kata-kata dalam slide yang salah atau pengucapan saya yang salah. Mohon maaf. Mohon maaf sebesar-besarnya. Baiklah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.